Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Tentunya bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Namun ada pertanyaan-pertanyaannya dari kaum muslimat khususnya ketika mereka mengalami masa haid dan nifas. Apakah keberkahan Ramadan tersebut luput dari mereka, atau mereka masih dapat memperoleh keberkahan Ramadan tersebut dengan melaksanakan amalan-amalan soleh yang boleh untuk mereka lakukan. Nah, di sini ada beberapa poin yang kita rangkum, mudah-mudahan bermanfaat untuk mereka yang bertanya ya, untuk para wanita muslimat yang sedang mengalami fase haid dan nifas. Pertama, kita ingin katakan bahwa Nabi SAW mengabarkan, menginformasikan bahwa haid dan nifas adalah suatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan, tetapkan untuk banat Adam, wanita-wanita keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bagaimana sikapnya jika seorang wanita mengalami fase tersebut? Ya, dia bersabar menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, karena tidaklah Allah Jalla wa Ala memutuskan suatu perkara kecuali di sana ada hikmah yang besar. Baik hikmah itu kita ketahui maupun tidak. Yang jelas kita harus menerimanya dengan lapang dada dan sepenuh hati. Ukhtil karimah, wanita muslimah yang sedang mengalami masa haid ataupun nifas. Para ulama bersepakat ya, bahwa mereka ini tidak boleh untuk berpuasa. Bahkan kalau mereka berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ya, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan seorang wanita yang telah divonis sebagai orang yang kurang agamanya. Nabi SAW mengatakan, Alaysa idha hadat lam tusalli walam tasum. Bukankah wanita itu ketika dia haid, dia tidak sholat dan juga tidak berpuasa? Ya, ini menunjukkan kekurangan agama pada wanita. Tetapi tidak lantas keberkahan Ramadan tersebut luput semuanya dari mereka. Walaupun mereka tidak bisa berpuasa dan tidak boleh sholat, tetapi mereka bisa melakukan ibadah yang lain yang dilegalkan selama mereka mengalami masa haid dan nifas, seperti berinfak, bersedekah, berzikir, dan lain-lainnya. Bahkan membaca mushaf, membaca Al-Quran melalui hafalannya. Sebagian para ulama mengatakan boleh melalui Al-Quran tanpa menyentuhnya, tanpa menyentuh mushaf. Dan lebih baik lagi tentunya dengan menggunakan hafalannya. Dan banyak ya ragam ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang wanita yang sedang haid dan nifas di bulan suci Ramadan ini, sehingga mereka juga berpeluang untuk mendapatkan keberkahan Ramadan. Kemudian rangkuman yang berikutnya, para ulama bersepakat bahwa wanita haid dan nifas tidak wajib untuk melakukan sholat, bahkan dilarang ya untuk melakukan sholat wajib maupun sholat sunnah. Dan para ulama bersepakat bahwa wanita haid dan wanita yang nifas tidak wajib bagi mereka untuk mengqadha sholat yang mereka tinggalkan selama masa haid dan nifas. Tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa. Sebagaimana dalam sebuah redaksi hadis, ada seorang wanita bernama Mu'adzah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa gerangan wanita haid diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Maka Aisyah berkata, apakah
Anda dari wanita Haruriyah, yakni wanita Haruriyah yang berpemahaman Khawarij dari daerah Irak, ya. Maka dia berkata, fakultu laisa biharuriyah. Fakultu lastu biharuriyah. Maka dia berkata, menjawab, aku bukan dari Haruriyah. Tetapi aku ingin bertanya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha memberikan penjelasan bahwa masa haid dan nifas tersebut telah dialami oleh wanita muslimah semasa Nabi SAW hidup. Fanu'mar biqadha'is shaum wa la nu'mar biqadha'is shalah. Akan tetapi kami, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, diperintahkan hanya mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Bagi wanita muslimah ternyata banyak ajang ya bagi mereka atau untuk mereka melakukan ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan. Namun di luar ibadah-ibadah yang dilarang tadi, di antaranya puasa, kemudian menyentuh mushaf, kemudian salat. Selain itu, yang penting ibadah-ibadah yang dibenarkan untuk mereka lakukan, maka lakukanlah, perbanyak, ragamkan ibadah-ibadah yang dilakukan, yang dibenarkan. Semoga dengan demikian para wanita muslimat mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam.